Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahimi dari AKP 4P. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terjadi dalam laporan keuangan komersial atau disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan laporan SPT tahunan PPh badan yang berupa kertas kerja berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi yang meliputi pendapatan dan beban. Penghasilan dapat berupa penghasilan usaha maupun penghasilan dari luar usaha. Fungsi rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal memiliki fungsi sebagai penyesuaian transaksi menurut sistem akuntansi keuangan dan menurut ketentuan fiskal atau pajak undang-undang perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan agar sebelum data laporan keuangan komersial dimasukkan ke dalam SPT tahunan PPh, maka data-data tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan fiskal. Mengingat terdapat perbedaan besar di antara keduanya, baik beda waktu maupun beda tetap. Jadi, rekonsiliasi fiskal yang dilakukan akan menghasilkan output berupa hasil koreksi yang berpengaruh besar terhadap besarnya laba kena pajak dan PPh terutang. Jenis-jenis koreksi fiskal. Terdapat dua jenis koreksi fiskal. Yang pertama, beda tetap, dan yang kedua, beda waktu. Beda tetap. Rekonsiliasi fiskal beda tetap terjadi ketika terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Namun, menurut ketentuan perpajakan, transaksi tersebut bukanlah penghasilan atau biaya. Beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut Undang-Undang Perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut ini dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak. A. Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan secara final berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. B. Penghasilan bukan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. C. Penghasilan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Beda waktu. Rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu secara sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi, dalam hal ini, transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun yang membedakan adalah waktu alokasi biaya. Beda waktu juga terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Misalnya, dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi dan perpajakan. Yang pertama, akrual dan realisasi. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi. Yang ketiga, penilaian dan persediaan. Yang keempat, kompensasi kerugian fiskal. Tahap-tahap rekonsiliasi fiskal. Pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Kedua, menganalisa elemen-elemen penyesuaian guna menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Dan yang ketiga, menyesuaikan atau mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif.
Tujuan terjadinya koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh terutangnya juga akan meningkat. Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah untuk menambah laba komersial atau laba penghasilan kena pajak PKP. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat pajak penghasilan terutangnya juga akan menurun. Tujuan dari koreksi fiskal negatif adalah mengurangi laba komersial atau laba PKP. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai rekonsiliasi fiskal, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.